10 tahun yang akan datang, umur kakek tersebut 3 kali umur cucunya. Umur kakek sekarang adalah... Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rina Mariati. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pretest PPG dalam jabatan. Masih dengan soal-soal persiapan untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 ini ya Bapak Ibu. Kali ini kita fokus untuk soal-soal mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus dalam pretest PPG tahun ini dan menjadi kandidat mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Jika dirasa channel ini bermanfaat, maka silakan like, share, subscribe, and comment supaya video dari saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Langsung kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang kakek 2 tahun yang lalu berusia 6 kali umur cucunya. 10 tahun yang akan datang, umur kakek tersebut 3 kali umur cucunya. Umur kakek sekarang adalah, itu ada pilihan gandanya 40, 30, 50, dan 10. Kita misalkan kakek dengan variabel X, cucu dengan variabel Y. Kemudian kita lihat dari soal bahwa diketahui seorang kakek 2 tahun yang lalu berusia 2 kali umur cucunya. Kita persamaannya begini, X dikurang 2. Kenapa X dikurang 2? Karena 2 tahun yang lalu adalah 6 kali umur cucunya. Y juga, umur cucu juga dikurangi dengan 2. Kemudian persamaan ini langsung kita selesaikan saja ya. X dikurang 2 sama dengan 6, Y dikurang 12. Ini sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya adalah X dikurang 6Y sama dengan negatif 12 ditambah 2 menjadi X kurang 6Y sama dengan negatif 10. Itu kita tulis persamaan 1 ya. Persamaan 1. Kemudian kita ke informasi soal yang kedua, umur kakek tersebut 3 kali umur cucunya 10 tahun yang akan datang. Jadi, umur kakek ditambah 10, ini ya, umur kakek ditambah 10, menjadi 3 kali umur cucunya 10 tahun yang akan datang. Kita langsung jabarkan ya, X tambah 10 sama dengan 3Y tambah 30. X dikurang 3Y sama dengan 30 kurang 10. X kurang 3Y sama dengan 20, kita tulis menjadi persamaan kedua. Kemudian antara persamaan satu dengan persamaan kedua ini kita eliminasikan atau disubstitusi juga boleh, mana baiknya Bapak Ibu, mana mudahnya ya. Kalau sini-sini saya akan eliminasi saja. Kita akan mengeliminasi nilai X. Kita eliminasi nilai X. X kurang 6Y sama dengan negatif 10. X kurang 3Y sama dengan 20. Kita kurang ya supaya X-nya menjadi 0. Menjadi negatif 3Y sama dengan negatif 30Y. Bertemu Y adalah 10. Jadi umur cucu adalah 10 tahun. Kita masukkan ke persamaan, tinggal pilih mau persamaan 1 apa persamaan 2. Di sini saya pilih persamaan yang kedua, X dikurang 3Y sama dengan 20. Kita substitusi nilai Y 10. X dikurang 3 kali 10 sama dengan 20. X dikurang 30 sama dengan 20, maka bertemu X sama dengan 50. Maka umur kakek sekarang adalah 50 tahun. Jawabannya adalah yang C, Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya yang C. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lihat, 2 buah dadu bermata 6 dilempar bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu 7 atau 12 ya. Lihat, peluang muncul mata dadu 7 atau biasa disebut PA ya, peluang muncul A pada mata dadu 7
itu 1,6. Kita cari jumlah dadu itu jika dijumlahkan adalah 7. 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 4,3, 3,4. Maka ada 6. Ada 6 kejadian ini ya, peluangnya adalah NA per NS ya Bapak Ibu. Saya ingatkan NA per NS kejadiannya 6/36. Kemudian peluang muncul mata dadu 12 atau PB itu hanya ada satu, yaitu 6,6, yaitu ada 1/36. Untuk peluang muncul mata dadu 7 atau 12, ditulis P atau B sama dengan, kita tulis peluang A ditambah peluang B. Kalau ada kata atau begini Bapak Ibu, ditambahkan ya. Kalau dan itu dikalikan, maka menjadi 6/36 ditambah 1/36. Hasilnya adalah yang D. Hasilnya yang D ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya Bapak Ibu. Dari 1.120 orang siswa yang mengikuti seleksi mahasiswa baru di suatu perguruan tinggi, hanya 140 orang yang dinyatakan lulus. Persentase siswa yang lulus perguruan tinggi tersebut adalah, kita lihat seluruh mahasiswanya adalah 1.120 mahasiswa yang mengikuti seleksi di perguruan tinggi. Kemudian jumlah siswa yang lulus adalah 140 orang. Maka persentase siswa yang lulus adalah 140 dibagi 1.120 dikali 100%. Hasilnya adalah 12,5%. Jadi jawabannya yang 12,5 yang C ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang C. Semoga bisa dipahami untuk soal yang nomor 3 ini ya Bapak Ibu. Angka satuan dari 2012 pangkat 2016 adalah, kita lihat ya, angka satuan dari 2012 adalah angka 2 ya Bapak Ibu. Kemudian ini angka 2-nya. Kemudian kita lihat angka 2 ini kita pangkatkan. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 4 itu 16. Karena 16 ini puluhan, angka satuannya itu angka 6. Kemudian 2 pangkat 5 itu 32. Kita fokuskan ya, angka satuannya itu 2, 32 ya. Nah, setelah itu pasti ini berulang Bapak Ibu. 2 pangkat 6 itu 64, satuannya 4 juga. Kemudian nanti 8 terus 6. Seperti itu ya. Jadi ada pengulangan 4 kali. Ada pengulangan 4 kali ya. Kita lihat ini. Ini pengulangan 4 kali. 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini ada pengulangannya sebanyak 4 kali. Maka setelah itu kita lihat pangkatnya. Kita lihat pangkatnya 2016 itu dibagi dengan jumlah pengulangan tadi, dibagi dengan 4 karena pengulangannya 4 kali, kita bagi dengan 4. 2016 dibagi 4 itu 504, sisanya 0. Kalau sisa 0 maka di sini ya, ini kalau sisa 1 maka angka satuannya 2. Kalau sisa 2 maka angka satuannya 4. Kalau sisa 3 maka angka satuannya 8. Kalau sisa 0 maka selesai ya, sisa 4 ini kan ya, yang keempat, maka angka satuannya adalah angka 6. Semoga bisa dipahami untuk soal angka satuan dari 2012, maka 2016 ini adalah angka 6 satuannya. Kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya bersama dengan soal sebelumnya ya. Angka satuan dari 2022 pangkat 2021 adalah, karena ini tahun 2022, kemungkinan pangkatnya kalau nggak 2022 atau angkanya ya, atau angkanya bilangan pokoknya yang 2022. Kita lihat angka satuan dari 2022 dipangkatkan 2021. Kita lihat ya, angka satuan dari 2022 adalah angka 2 seperti soal sebelumnya tadi. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, angka satuannya 6. 2 pangkat 5 ini 32, angka satuannya 2, nanti pasti berulang lagi 2 4 8 6, 2 4 8 6, seperti itu terus ya.
maka ini pengulangannya 4 kali. Kemudian pangkatnya 2021 ini kita bagi dengan angka 4. Maka dia hasilnya 505 sisa 1. Karena sisa 1 maka berada di sini di angka 2. Maka satuan dari 2022 dipangkatkan 2021 adalah 2. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah perusahaan kendaraan telah menjual 23.000 kendaraan pada tahun 2015. Jumlah minibus yang terjual adalah, kita lihat ya, kendaraan yang telah terjual adalah 23.000 kendaraan. Ini ada diagram lingkarannya. Kita lihat minibus itu yang warna biru. Yang kita ditanyakan adalah minibus ya. Minibus, maka kita langsung tahu. Karena di sini diketahui bahwa minibus itu adalah 13% ini ya Bapak Ibu. Ini minibus 13%, maka bisa langsung kita hitung saja. Penjualan minibusnya adalah 13%. Jumlah minibus yang terjual 13%, itu 13/100 dikali dengan jumlah kendaraan yang terjual 23.000. Jadi hasilnya 2.990 yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika bilangan pertama dikalikan 2 dan ditambahkan 4 kali bilangan kedua, maka hasilnya 40. Jika bilangan pertama adalah 2 lebihnya dari bilangan kedua, maka bilangan kedua adalah, kita misalkan dulu, ini bilangan pertama dengan A, bilangan kedua kita misalkan dengan B. Kemudian informasi dari soal bisa kita buat menjadi sebuah persamaan. Bilangan pertama dikali 2 dan ditambah 4 kali bilangan kedua, maka hasilnya 40. 2A ditambah 4B sama dengan 40. Jika bilangan pertama adalah 2 lebihnya dari bilangan kedua, maka bisa kita tulis A sama dengan 2 tambah B. Maka bilangan kedua adalah, kita substitusikan ini ya Bapak Ibu. Karena sudah diketahui A sama dengan 2 tambah B, maka kita substitusikan nilai A 2 tambah B ini ke sini. 2 ditambah tambah B tambah 4B sama dengan 40. Maka menjadi 4 tambah 2B tambah 4B sama dengan 40. 6B tambah 4 sama dengan 40. 6B sama dengan 36. B sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah bilangan kedua, maka jawabannya adalah 6. Kalau ditanyakan bilangan pertama, maka A sama dengan 2 tambah B, maka 8. Karena yang ditanya bilangan kedua, maka langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah 6. Kemudian soal selanjutnya, A dan B dua bilangan asli yang memenuhi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 128. Dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 520. Nilai dari A ditambah B adalah, langsung kita eliminasi saja ya Bapak Ibu. Dari dua informasi ini kita eliminasi saja. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 128. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 520. Kita jumlahkan kita untuk mengeliminasi B dulu. Maka hasilnya 2A kuadrat sama dengan 128 tambah 520 adalah 648. A kuadrat ini 648 dibagi 2, hasilnya 324, maka A adalah kurang lebih 18 ya. Kemudian kita eliminasi, setelah eliminasi B, kita akan eliminasi A. Untuk eliminasi A, kita kurangkan ya, supaya dia menjadi 0. Ini negatif B dikurang B menjadi negatif 2B kuadrat sama dengan 128 kurang 520, negatif 392. Negatif B kuadrat sama dengan negatif 196. B kuadrat sama dengan 196, maka B kurang lebih akar 196 ya, maka B kurang lebih 14.
Kita lihat pilihan gandanya 44, 42, 32, 36. A tambah B berarti kita bisa pakai yang A 18, B 14 ya, 32. Untuk soal selanjutnya, kelas A terdiri atas 25 siswa dan kelas B terdiri atas 35 siswa. Rata-rata nilai matematika kelas B adalah 15, lebih tinggi dari kelas A. Jika rata-rata gabungan nilai matematika kedua kelas adalah 78,75, rata-rata nilai matematika kelas A adalah, kita lihat, ini X bar ya Bapak Ibu. Ini X bar A belum diketahui, X bar rata-rata B belum diketahui. Ini jumlahnya, jumlah siswa kelas A 25, jumlah siswa kelas B 35. Rata-rata gabungan adalah 78,35. Maka ini di sini rata-rata yang B ini informasinya, nilai matematika kelas B adalah 15, lebih tinggi dari kelas A. Maka X bar B, nilai rata-rata B 15 ditambah nilai rata-rata A. Kemudian lihat, untuk menentukan nilai rata-rata itu nilai rata-rata A dikali jumlah siswa A ditambah nilai rata-rata B dikali jumlah siswa B dibagi dengan frekuensi kelas ya. Frekuensinya ada NA ditambah NB. Kita lihat, karena rata-rata A belum diketahui, kita masukkan ya jumlah siswa kelas A25 ditambah, ini langsung kita masukkan B 15 tambah rata-rata A dikali dengan jumlah siswa kelas B 35 dibagi dengan jumlah siswa kelas A tambah kelas B 25 tambah 35. Kita masukkan rata-rata gabungan adalah 78,75 sama dengan 25 rata-rata A ditambah 525 tambah 35 kali rata-rata A bagi 60. Langsung kita kalikan, 78,75 dikali 60 sama dengan 4.725 sama dengan ini ya, 60 25 X A 25 X bar A tambah 35 X bar A sama dengan 60. Rata-rata A ditambah 525. Maka 60 kali rata-rata A sama dengan 4.725 dikurang 525 menjadi 4.200. 4.200 dibagi 60 untuk menentukan X bar A, 4.200 dibagi 60 sama dengan 70. Maka rata-rata nilai matematika kelas A adalah 70. Jawabannya adalah yang C. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita ke soal selanjutnya. Jika sebuah bilangan dikali 8, kemudian ditambah 5, maka hasilnya tidak lebih dari 21. Jika bilangan tersebut dikali 3, kemudian ditambah 4, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah, informasi yang pertama, bilangan dikali 8, sebuah bilangan itu saya misalkan dengan X, kemudian ditambah 5, maka hasilnya tidak lebih dari 21 karena tidak lebih. Maka kita tulis ini pertidaksamaan ya. 8X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 21. Bilangan terbesar yang mungkin dari 3X ditambah 4 adalah, kita selesaikan pertidaksamaan ini, 8X tambah 5 lebih kecil atau sama dengan 21, kemudian 8X lebih kecil atau sama dengan 21 kurang 5, 8X lebih kecil atau sama dengan 16, X lebih kecil atau sama dengan 2. Kita lihat, maka X ini tidak boleh lebih dari 2 nilainya. Kemudian kita masukkan ke persamaan 3X ditambah 4. Substitusikan X sama dengan 2 ketika X tambah 4.
3 kali 2 ditambah 4 sama dengan 10. Maka jawabannya adalah yang D, 10. Nah, sekian dulu pembahasan soal-soal pretest PPG Matematika di video kali ini. Untuk video selanjutnya akan saya bahas lagi untuk soal-soal yang lain nih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus pretest dan menjadi kandidat dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.